Horas. Puji syukur Bapak Ibu sekalian kita bisa bersekutu, berkumpul kembali di bait suci kita ini, di gereja kita GKPI Pos Kebaktian Sintang ini. Tadi ada diralat sedikit Amang Doho Inang terkait dengan membaca riwayat hidup. Nanti kita akan laksanakan setelah khotbah ini selesai, evangelium selesai, setelah bernyanyi dari Kidung Jemaat 441, dan nanti setelah nama dibacakan kita mempersiapkan nyanyian kita juga dari Kidung Jemaat nomor 278. Kidung Jemaat 278 ayat yang pertama. Nanti akan kita nyanyikan. Firman Tuhan bagi kita Bapak Ibu sekalian di dalam minggu akhir tahun gereja ini, menyongsong langit dan bumi yang baru, ialah yang tertulis dalam Wahyu pasal yang ke-21. Wahyu 21 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Wahyu 21 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Bapak Ibu mari kita membaca secara bergantian. Saya akan mulai dari ayat yang pertama. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan berdiam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka." Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, suatu hari di kerajaan surga Tuhan mencampakkan seorang malaikat. Seorang malaikatnya dikeluarkan dari kerajaan surga oleh karena kejahatan dan pengkhianatannya. Dia keluar dari pintu surga dan malaikat itu terus memandangi pintu itu, berharap dia bisa masuk kembali. Tetapi pintu itu tetap tertutup. Lalu dia mendekat ke pintu, dan di sana ada seorang penjaga dan berkata kepadanya, "Apa yang kau lakukan di sini?" "Saya ingin masuk." Dia menjawab demikian, "Dan saya ingin bertemu dengan Tuhan." "Kalau begitu apakah kau sudah melakukan yang terbaik, yang menyenangkan hati Tuhan?" Lalu dia turun ke bumi. Dia mencari sesuatu apa yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Dia mendengar tangisan seorang ibu janda yang kehilangan anak si mata wayangnya. Dia berpikir, mungkin janda ini adalah yang paling perlu dikasihani di dunia ini. Dipikir oleh si malaikat itu. Lalu dia pergi ke pintu surga tadi. Dia membawa tangisan dari seorang janda tadi. Tapi pintu surga tetap tertutup, Bapak Ibu sekalian. Dia kembali berseru, "Ya Tuhan, apalagi yang bisa kulakukan untuk menyenangkan hatimu?" Dia tetap berusaha, dia kembali lagi turun ke bumi. Dia mendengar tangisan satu kampung karena seorang pria tentara di kampung itu
yang rela berkorban gugur demi mempertahankan keamanan kampung itu dari musuh-musuh yang datang mengganggu mereka. Lalu dia mengambil darah pria itu dan dia membawanya serta tangisan para masyarakat yang ada di desa itu. Tapi tetap saja pintu surga tertutup rapat dan tidak terbuka 1 inci pun. Lalu akhirnya dia putus asa, Bapak Ibu sekalian. Dia sudah berusaha penuh, dia sudah berjuang keras, dia sudah melihat keadaan terpahit di bumi. Tapi itu bukanlah cara yang baik untuk menyenangkan hati Tuhan. Dia putus asa, lalu dia membawa rasa bersalah di dalam hatinya. Dia memohon pengampunan kepada Tuhan. Pada saat itu juga, pintu surga terbuka lebar baginya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan tidak meminta tangisan dan rasa bersalah kita kepadanya. Tetapi Tuhan sedang menunggu. Tuhan menunggu pengampunan dari hati kita, pertobatan dari dalam jiwa kita. Dalam iman kepercayaan kita, sudah seberapa jauh kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Ada sebuah film yang tidak lama populer ya. Kalau kita mengingat sebuah film Gladiator ya. Dalam film itu saya mengutip sebuah inti pesan yang mana seorang ayah gagal terhadap anaknya dalam mendidik dan mengajar anaknya. Lalu ayahnya itu mengatakan apa? Kesalahanmu menjadi seorang anak adalah kesalahanku juga menjadi seorang ayah. Demikian dengan hal lainnya yang telah kuperbuat. Rasa bersalah itulah yang Tuhan tunggu dari jiwa kita, Bapak Ibu sekalian. Apa makna tangisan bagi manusia? Apa makna tangisan bagi manusia sehingga Tuhan ingin menghapus air mata manusia? Dikatakan tadi pada ayat yang keempat. Tuhan ingin menghapus perkabungan, Tuhan ingin menghapus ratap tangis, Tuhan ingin menghapus duka cita dari kehidupan manusia. Apa arti air mata itu? Kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini pasti pernah mengalami penderitaan yang mengeluarkan air mata, Bapak Ibu sekalian. Hidup di dunia ini diwarnai dengan air mata yang tidak pernah kunjung habis, Bapak Ibu sekalian. Kelahiran bayi pun diawali dengan tangisan dan tetesan air mata. Ketika begitu dia keluar dari rahim ibunya, ia sudah mulai menangis. Ini adalah air mata pertamanya. Di tengah-tengah kehidupannya, pertama sekali dia melihat dunia, dia sudah mulai menangis. Lalu ketika orang meninggalkan dunia ini juga kembali ditutup dengan linangan air mata dari keluarga. Dari saudara-saudara, dari teman, dari para sahabat. Maka air mata itu menjadi satu bagian penting dari manusia. Dari kehidupan manusia. Tetapi pada saatnya air mata itu akan berhenti mengalir, yaitu pada hari yang penuh dengan kemenangan. Hari yang penuh dengan kebahagiaan. Air mata tidak akan terlihat lagi. Di mana tak seorang pun mampu menghapus air matanya sendiri. Kecuali tangan Tuhan yang melakukannya sendiri. Inilah di mana kita akan menyongsong langit yang baru dan bumi yang baru. Kenapa dikatakan oleh Yohanes dari Pulau Patmos langit dan bumi yang baru? Dan kenapa dikatakan lagi lautan itu tidak akan ada lagi? Ternyata kasih Allah itu tidak berhenti hanya dengan menopang kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Dunia yang sudah rusak oleh dosa ini tidak hanya terus-menerus ditopang, diteguhkan,
diberikan penghiburan, tidak. Tetapi suatu hari kelak akan direstorasi kehidupan ini, diperbaharui. Ya. Meskipun dia berada pada pulau yang terpencil, Pulau Patmos itu namanya, tapi dia mengirimkan surat ini kepada 7 jemaat Asia. Ada Efesus, Smyrna, Pergamos, Tiatira, Artemus Yamang, Sardes, Philadelphia, dan Laodikia. Ada 7. Yohanes melihat. Di situ Yohanes melihat apa yang tidak kelihatan oleh mata, tetapi bisa dia lihat. Apa itu? Ada tangan Tuhan yang perkasa. Yang nampak oleh mata ialah betapa perkasa dan mengerikannya kekuatan-kekuatan yang anti Tuhan itu akan datang. Yang membuat orang yang kecil hati, membuat orang menjadi semakin patah semangat, putus asa dan tidak mampu bertahan. Tapi ia mengajak untuk memandang segala sesuatu dari kacamata lain. Dari sudut pandang Allah. Lihatlah. Dari sudut pandang Allah. Kita diajak untuk melihat apa yang tidak kelihatan, atau lebih tepatnya yang belum kelihatan, yang cuma mungkin kelihatan hanya jika dengan kacamata iman. Yohanes melihat Kristofani. Saya ulangi. Yohanes melihat Kristofani. Kristus yang menampakkan diri. Kalau kita menghadapi persoalan, apa yang sering kita lihat? Amangina. Arute, natabere. Yang nampak oleh mata adalah pergumulan kita itu sendiri. Ya. Penderitaan kita itu sendiri. Penderitaan yang berat. Yang nampak oleh mata kita adalah beban yang berat. Sangat sulit sekali kita melihat berkat-berkat. Ketika pergumulan itu sudah datang dalam kehidupan kita. Sehingga hari ini kita mau mengingat. Apapun yang terjadi pada kehidupan kita, Tuhan akan memulihkan. Segala sesuatunya akan diperbaharui. Amin. Segala sesuatunya akan direstorasi. Langit dan bumi yang baru inilah yang disebut dengan surga masa depan. Bumi yang direstorasi itu tidak memiliki laut. Karena dalam mitologi kuno, laut dipandang sebagai tempat yang misterius, katanya ya. Tempat yang menakutkan. Dewa-dewa yang jahat dan kuat berkuasa di sana. Dalam Alkitab juga sangat jelas dikatakan bahwa dalam kitab Wahyu, laut berkonotasi negatif. Laut adalah sumber dari binatang yang melawan Allah. Wahyu 13 ayat 1-10 amang ya. Ketidakadaan laut di situ di masa yang akan datang itu, ini merupakan bukti bahwa kemenangan Tuhan itu akan datang. Kemenangan Tuhan atas semuanya itu. Kota yang baru tidak memiliki bait Allah lagi di dalamnya, dikatakan sangat jelas. Wahyu 21 ayat 22-23. Allah yang menjadi baitnya. Ayat 21 ayat 22 ya. Allah sendiri yang menjadi baitnya. Jadi dengarong be bangunan gereja. Karena Allah sendiri yang langsung menjadi baitnya. Allah sendiri yang berkemah, katanya tadi ya. Berkemah di tengah-tengah umatnya, dikatakan ayat 3 tadi. Dalam bahasa aslinya ini kata kerja berkemah ini skeno. Merujuk pada kemah suci. Tabernakel. Bukan kemah-kemah biasa. Tapi inilah perwujudan sempurna dari relasi kita dengan Allah. Tidak dibatasi ruang lingkup tempat ibadah atau bait suci. Karena Allah sendiri yang langsung menjadi bait sucinya. Jadi, mulus sekilas tabereng, sangat indah kehidupan di situ ya. Kita bisa langsung tatap muka melihat dengan Tuhan. Dan Tuhan juga melihat kita. Jadi, tidak ada lagi saya rasa nanti sungut-sungut di surga yang akan datang. Amin. Tidak ada lagi rasa sedih, rasa berduka, rasa tangis. Tidak akan ada lagi.
Di langit dan bumi yang baru kita bukanlah roh yang melayang-layang. Tapi kita akan diberi tubuh yang sempurna, Bapak Ibu sekalian. Penyakit dan kematian tidak akan mendapat bagian dalam tubuh kita. Itu sebabnya dikatakan pada ayat 4, tidak ada lagi yang mau ditangisi. Semua kita dan orang-orang yang sudah meninggalkan kita akan berjumpa dalam kebahagiaan yang abadi. The eternal life. Pada saat itulah kita akan bersyukur. Dan pada saat itulah kita berani berkata seperti 1 Korintus 15 ayat 55. Ya. Hai maut, di manakah kemenangan? Di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Bangga kita mengatakan itu. Tetapi ini bukan alasan kita untuk bermalas-malasan di tengah kehidupan saat ini, Bapak Ibu sekalian ya. Ini bukan menjadi alasan kita untuk bermalas-malasan memperbaiki dunia ini. Karena Tuhan juga memperhitungkan iman, buah iman, perbuatan kita selama kita di dunia ini. Itu khotbah epistel atau pertanyaan kita kemarin ya, dari Yakobus. Iman, perbuatan. Tubuh yang kita miliki sekarang memang akan musnah. Tapi itu bukan menjadi alasan untuk mengabaikan atau tidak ikut sertakan dalam kehidupan, yaitu pola hidup yang sehat, sehingga kita merusak pola hidup yang sehat itu. Nah, hidup itu adalah bak perlombaan katanya ya. Kemenangan adalah ketika seseorang bertahan hingga akhir sebagai seorang Kristen, sebagai seorang pengikut Kristus, sebagai orang yang percaya. Dan hal yang terpenting bukanlah awal, tapi akhir dari hidup kita. Bukan berapa lama hidup kita ini itu yang penting, bukan. Tapi bagaimana kita menjalani hidup kita. Allah memang akan merestorasi semuanya. Maka jangan putus asa kalau di dunia ini kita menghadapi berbagai banyak pergumulan, Bapak Ibu sekalian. Berbagai banyak persoalan silih berganti. Satu persoalan belum selesai, persoalan berikutnya sudah datang lagi. Banyak yang akan datang menghadapi kita, yaitu masalah pergumulan. Itu boleh terjadi dalam kehidupan kita. Tidak dapat kita hindari bahwa tangisan itu pasti ada. Tapi kita tidak boleh berlama-lama beredam dalam kesedihan itu. Bangkitlah kembali. Tetaplah setia sampai akhir. Sebab di surga nanti air mata kita akan digantikan menjadi mata air oleh Tuhan sendiri. Satu hal yang selalu saya ingat ketika merayakan minggu akhir tahun gereja, Bapak Ibu sekalian. Memento mori. Memento mori. Remember your death. Itu bahasa Latin namanya. Memento mori. Remember your death. Fakta unik dalam kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian, ternyata semua kita yang hidup ini pada akhirnya akan mati. Tapi yang lebih uniknya, manusia itu takut mati. Itu tahe. Tabo to do nang mati do hita, alay mabir do hita mati kan? Muli sukun hita sonnari amang do inang. Kalau ditanya lah kita, isi mana ulo mati sonnari, bertudu majo. Isi na ulo mati sonnari. Narong? Tabudo dah, surgoi tabudo inna. Narong be tangis, narong be persoalan, semuanya senang. Isi mana ulo mati sonnari amang doin na. Dong, tidak ada ya. Itulah anehnya. Kita tahu bahwa kita akan mati, tapi kita pura-pura tidak tahu. Ya. Kapan kita akan mati. Maka dari itu ada sebuah ungkapan Latin yaitu memento mori. Artinya di situ ingatlah hari kematianmu. Ingatlah engkau akan mati. Kita diingatkan kembali hari kematian kita. Apa perlunya kita diingatkan bahwa kita akan mati? Bukankah kita sudah tahu bahwa kita sebenarnya pada akhirnya akan mati? Tapi dalam kenyataannya kita sering tidak mau tahu. Kita sering tidak peduli. Kita enggan berpikir tentang itu. Banyak orang yang memantangkan kalau berkata-kata soal itu. Ya. Kalau orang Batak ngomong,
soal orang mati apa dibilang? Setabi jabon, indah kan? Mulai bagas jabu mana? Mulai di bagasna. Mana di bagas ni jolma. Setabi jabon. Jadi mulai di bagasan kapal terbang mana? Amai dok. Setabi kapal terbangon, indah. Mulai bagas mobil, setabi mobilon. Itu tahu nah? Itu kan? Nah, jadi pokoknya kita mau menjauhkan diri sejauh mungkin dari segala bentuk, segala sesuatu yang menyangkut kematian. Nah, Bapak Ibu sekalian, membicarakan kematian itu bukan berarti mempercepat kematian. Akan tetapi oleh pemazmur dia merumuskan memento mori, Mazmur 90 ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian mungkin hingga kami beroleh hati yang bijak, hati yang bijaksana. Memento mori ini adalah sebuah permohonan kepada Tuhan untuk belajar menghitung hari-hari kita, beriman dan berpengharapan. Entah berapa lama lagi sisa-sisa hidup kita Bapak Ibu sekalian, tapi mari kita isi dengan perbuatan-perbuatan yang bijaksana, supaya hidup kita lebih bermakna di hadapan Tuhan dan di hadapan orang lain. Jadi sebenarnya mana yang benar? Panjang umur atau pendek umur? Kalau ulang tahun orang apa yang dibilang sama kita? Panjang umur atau pendek umur? Panjang umur. Coba kita teliti dulu. Kalau misalnya lah dikasihlah jatah umur kita 70 tahun. Sekarang dia berulang tahun ke 50. Berarti berapa tahun lagi lah sisa hidupnya? 20 tahun lagi. Jadi panjang umur ke warna itu Iya, kita bilang panjang umur sebenarnya semakin berkurang umurnya ya. Jatah umurnya semakin berkurang. Nah, pada saat kita memasuki minggu akhir tahun gereja ini sekaligus biasanya ini dikatakan minggu mengingat, memperingati orang-orang yang sudah meninggal. Nanti yang akan kita bacakan Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang sudah mendahului kita. Ini bukan untuk bersedih mengenang mereka. Mereka-mereka yang sudah meninggalkan kita. Bukan untuk bersedih mengenang mereka. Tetapi justru ini mengingatkan kita yang masih hidup ini. Bahwa kita juga pada akhirnya akan meninggal. Bahwa kita juga pada akhirnya akan mati. Dan ini mengingatkan kita bahwa mereka yang sudah dahulu pergi itu pernah ada bersama-sama dengan kita di sini, di tempat kita, di mana kita bersekutu dengannya. Oleh karena itu mari kita bermohon kepada Tuhan, sehingga Tuhan mengajari kita untuk menghitung hari-hari kita, memperoleh hati yang bijaksana. Memento mori ini adalah sebuah doa. Doa yang menata kembali hidup, bagaimana menjalankan hidup yang benar. Bagaimana mengintrospeksi diri yang benar. Bagaimana menilai diri kita sendiri yang benar. Karena hidup yang kita lalui itu suatu hari nanti akan berhenti. Jam kehidupan di tengah-tengah kehidupan kita suatu hari nanti akan berhenti. Tapi tidak banyak orang yang bisa menghitung hari-hari hidupnya Bapak Ibu sekalian. Karena kebanyakan orang hanya pandai menghitung uang. Banyak orang hanya pandai menghitung berapa untung hari ini. Banyak orang hanya pintar menghitung uang di bulan ini dipakai untuk apa saja. Kita pandai menghitung uang bahkan setiap hari itu kita lakukan. Bukan hanya uang. Setiap hari yang kita hitung itu juga adalah bagaimana orang lain bersikap kepada kita, ya, terhadap kita. Yang kita hitung itu adalah kesalahan orang lain. Semua orang yang bersalah kita bisa catat di dalam hati kita dan kita bisa ingat semuanya itu. Dan bukan cuma itu saja. Kita juga bisa pandai menghitung jasa kita sendiri. Orang ini pernah berhutang kepada saya. Orang itu pernah berhutang uang kepada saya. Tapi bukan itu yang Tuhan inginkan. Yang lalu biarlah berlalu. Yang lalu biarlah berlalu. Seperti kata lagu itu amanginannya. Yang lalu biarlah yang lalu biarlah berlalu. Ya. Biarlah rembulan artinya bersinar lagi. Ya. Yang lalu biarlah berlalu. Karena masa lalu itu hanya bisa dikenang. Masa lalu itu hanya bisa dikenang, tapi masa depan ialah harapan. Dan hari ini adalah perjuangan.
hanya sekedar berkata tapi juga berkarya nyata. Maka mari kita mengurangi mengeluh dan perbanyak bersyukur. Kurangi berdosa dan jadilah berguna. Mari mempergunakan waktu hidup kita sebijaksana mungkin untuk memuliakan Tuhan. Amin. Kita